Saya nggak pernah merasakan yang namanya keluar negeri, tapi saya bekerja di sini, saya sudah bisa jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong. Nggak pernah merasakan yang namanya keluar negeri, tapi saya bekerja di sini, saya sudah bisa jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Cina, ke Shanghai, ke Shenzhen, ke mana lagi, domestik juga saya sudah pernah pergi ke Bali, ke tempat-tempat ke Lombok, ke tempat-tempat wisata yang ada di wilayah domestik. Ya alhamdulillah rezekinya di mana? Dari ini di semua. Dan itu saya bukan menikmati sendiri, seluruh keluargaku saya bawa. Saya ajak anakku dua, saya ajak ibuku, kakakku, ponakanku. Dari mana? Dari sini. Kan ada impian, ada target untuk kita. Jadi jangan makin jauh-jauh, rezeki kita itu akan kemana-mana. Untuk internalnya dulu kita selesaikan, habis itu kita untuk orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Oke? Ya kuncinya itu lebih banyaklah berbuat kebaikan, kemudian senantiasalah kita melakukan infak, bersedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan kita, orang yang kurang mampu, setidaknya lebih ada empati tak ke orang. Ya, sama halnya yang saya lakukan sekarang ini. Setiap hari itu anakku, kakak Asya, setiap hari dia melakukan sedekah. Jadi kalau rumahku kan di Tarakan, jadi saya itu semua jalur nih sudah nih saya lewati. Jadi nilainya kecil, tidak besar, cuman sekedar aku aja ya kasih tukang beca, pemulung yang kehilangan kakinya setiap hari dengan orang-orang yang berbeda setiap hari itu. Terus dia ngomong kayak gini, "Tabe Pak, ini dari Allah, ini dari Allah, banyak ki rezeki kita, ucapkan ki selalu syukur, jangan ki lupa sholat." Itu jadi 4 kata yang selalu anakku ucapkan ke itu. Nah itu tidak pernah saya lakukan di masa kecil saya, tapi saya coba mendidik anak saya bisa insya Allah besar, dia kaya raya, dia kaya ilmu, bisa berbagi bersedekah sama orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan impianku juga sebenarnya harapannya bisa membangun masjid yang orang bisa ini banyak ki kalau dibilang impianku juga bisa membangun panti asuhan di mana saya orang-orang yang ada di pinggir jalan saya bisa besarkan ki sampai umurnya 17 tahun sampai dia mampu bekerja sendiri dengan itu. Ya, saya punya impian yang gitu walaupun sebenarnya belum sampai ke titik itu, tapi katanya kalau kita sudah ada impian begitu, Allah itu sudah mendengar insya Allah. Sama halnya, saya punya impian orang tua aku bisa naik haji suami istri di 2012, tapi saya berdoanya di kelas 2 SMA baru nih tercapainya di itu selama aku itu belum peka kuliah, belum peka, ya kan? Nah, teman-teman bisa itu. Jadi kita fokus, ada tujuan, ada target. Jadi kita hidup bukan asal hidup kayak gitu. Kan cukup nih kita hidup dalam kondisi yang miskin begitu. Masa kita mau mati miskin? Ya kan? Kita bisa mungkin kita meninggal nanti bawa nama kita yang harum dengan prestasi-prestasi yang kita punya, yang kita miliki. Why not? Kenapa tidak? Tuhan itu malah memampukan kita begitu. Jadi apa yang menjadi impian tak, apa yang menjadi target tak, kita bisa capai dengan apa? Ya adanya fokus. Kembali lagi. Pokoknya kalau mau melenceng ke kanan atau mau melenceng ke kiri, kembali lagi begitu. Oh fokus apa yang sama. Berapa jualan? Enggak ada, sukses aku kawin jualan. Ini disalip lagi sama sales B gara-gara diskonnya gini, dia kasih dia begini. Ya, iyo sama-sama gitu dia ini. Tapi coba kita menyontek di teman tak yang bisa jualan di atas 4, yang bisa jualan di atas 5. Bagaimana pola kerjanya dia? Ya kita lihat, oh kayak begitu. Dia banyak database, dia banyak menelpon. Saya dalam 1 hari bisa menelpon 30 sampai 50 customer. Hanya sekedar, halo Pak, bagaimana kabar Ta? Iya, sudah dulu Bu Aida sibuk kapten satu. Enggak apa-apa aja, alhamdulillah, terima kasih. Minimal dia sudah tahu nih. Oh iya, sebentar Bu Aida berarti nasib nomorku. Ya gitu. Saya, kalau misalnya itu nasabah sudah ngikut tahu bahwa iya Bu Aida sudah nih saya loskan nih untuk sementara waktu.
Tapi kalau sudah nih 10 kali saya telepon, tapi dia bilang siapa ini, tapi berikutnya akan saya telepon lagi, berikutnya akan saya telepon. Sampai di mana dia titik bilang, iya Bu Aida, saya sudah save nomor teleponku, nomor telepon tak, begitu. Kayak gitu. Dan juga aktifkan switch on kan handphone tak 24 jam, karena itu kita marketing gitu. Jadi kita marketing ada pembeda dari yang lain. Pembedanya itu apa? Kita jual produk, pembedanya itu apa yang kita harus tahu. Oh ya, dengan saya beli sama Pak Emil dan saya beli di Ngerala, hargaku tetap sama, tapi apa yang membedakannya? Itu tadi kembali ke pelayanan, sistem kecepatan, bagaimana kita menginformasikan nasabah per 1 bulannya, per 3 bulannya. Pak ingat servisnya, bagaimana kita terbit STNK ini kita bawakan ke nasabah tiba-tiba, terus bagaimana kita ada BPKB-nya kita ingat. Nah, yang hal-hal yang kayak kecil begitu, terus dia kapan momen ulang tahunnya kita ucapkan. Ya hal-hal yang kecil menurut tak sepele, tapi kalau dengan itu kita pegang, insya Allah akan bisa berjalan gitu. Iya, begitu. Ada quotes yang sering saya tanamkan dalam diri saya, yang saya biasa aplikasikan, yaitu Joji Raj. Joji Raj kita tahu, Joji Raj itu adalah marketing terbaik nomor 1 di, kita lihat ya, nomor 1 di dunia. Jadi dia itu memiliki penjualan paling tinggi 13.000 unit setahun. Jadi 866 mobil itu dia jual dalam setahun. Kalau kita hitung sebulannya 72 unit sebulan, berarti rata-rata perharinya itu 2-3 unit. Dia total jual 13.000 unit setahun loh, seorang Joji Raj. Kita bisa contek di sini. Sama tadi, saya contek ke sini. Saya plagiati dia langkah apa yang dia lakukan. Puncak keberhasilannya itu dia menjual 1.425 unit, sekitar 118 unit setahun. Itu di tahun 1973 melalui Guinness World. Jadi dia punya quotes gini, orang bisa mendengar jika Anda mendengarkan. Semakin lama Anda mendengarkan, semakin banyak orang terkait dengan Anda. Semakin Anda mendengarkan, semakin besar kemungkinan pelanggan Anda berbisnis dengan Anda. Jadi mendengarkan itu menunjukkan bahwa kita peduli. Jadi lebih banyak bikin mendengar. Ya mungkin yang rasa, ya semua ini ilmu yang sudah saya berikan, tapi customer biasanya dengarkan dulu. Oh, berusaha bersikap empati. Iya, sama itu yang natanamkan ke orang tua aku selama ini. Selain kita selalu berbuat kebaikan, ingat kita sholat tepat waktu di waktunya, memang tinggalkan hal yang bisa kita tunda. Kalau memang jamnya kita ibadah, ya kita tinggalkan dulu. Kan semakin kita prioritaskan Tuhan, semakin kita libatkan Tuhan untuk urusan dunia itu, Allah akan kasih Ki. Jadi bukan ibarat itu bayangan. Kalau kita semakin mengejar bayangan tak ini, kita tidak akan pernah dapat Ki. Sama itu bayangan tak itu ibarat dunia. Semakin kita kejar dunia, tapi kalau misalnya kita bukan menjadi orang yang beriman dan bertakwa sama Tuhan tak yang ciptakan Ki, ya tidak akan bakalan pernah kita dapat itu bayangan tak. Jadi justru ini yang bayangan tak, yang kita ini yang harus mengendalikan ini bayangan, kemana kita melangkah, kemana kita ini, bayangan tak ikut terus sama kita, bukan kita yang ikut itu dunia. Oke, terus sampai di sini. Ya seperti itu sih kurang lebih. Saya harap teman-teman yang ada di sini bisa jualan jauh melebihi target, melampaui target yang ada yang diberikan oleh kantor. Oke. Ada sesi tanya jawab, siapa yang super sekali. Aplaus dulu deh untuk Bu Aida. Luar biasa ya teman-teman, kisah pengalaman yang telah dibagikan oleh Ibu Aida selama berkecimpung di dunia sales selama belasan tahun. Dan terakhir jangan lupa untuk di follow Instagramnya apa Bu Aida? Ya, ini IG-nya Aida Hasita, ya. Aida Sukses, FB-nya ini. Ya, ini ya jadi cukup lengkap nih ya. Di follow Instagramnya untuk komunikasi lebih lanjut ya Ibu Aida di Suraida Hasita, dan jangan lupa juga di ya di subscribe channel YouTube Ibu Aida Sukses ya untuk mendapatkan info-info yang menarik terkait dunia otomotif, khususnya di mobil
Suzuki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi